Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita akan mulai lagi pelajaran agama kita. Kita berada pada pelajaran 4 atau tema 4 bagian D, doa salam Maria. Kalau pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang doa Bapa Kami, sekarang kita berada pada materi doa salam Maria. Ya, silakan buka buku anak-anak halaman 101. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi ini, Ibu Guru mengajak anak-anak semua kita berdoa. Sikap doa yang baik supaya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberi kami seorang ibu namanya Maria. Ia telah melahirkan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak semuanya sudah buka buku halaman 101. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada pada halaman 101 ya. Mari mengamati gambar. Di situ gambar Bunda Maria. Bunda Maria adalah Ibu Yesus. Bunda Maria suka berdoa. Bunda Maria suka menolong. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu Ibu Guru mengajak anak-anak supaya sebentar nanti anak-anak dapat mengucapkan doa salam Maria dengan baik dan benar. Kemudian dapat menyebutkan alasan menghormati Bunda Maria. Oke anak-anak, sekarang dari gambar yang telah anak-anak amati tadi, maka Ibu Guru ingin bertanya ya, beberapa pertanyaan berdasarkan gambar yang anak-anak amati dan tentang doa salam Maria yang tadi kita sebelum mulai materi kita berdoa ya, ada doa kita mengucap bersama doa salam Maria. Ibu Guru ingin bertanya kepada anak-anak, pertama, apa isi doa yang tadi kita doakan? 2. Siapakah Bunda Maria? Ketiga, mengapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Keempat, siapakah yang selalu berdoa kepada Bunda Maria? Kelima, siapakah yang dapat mendoakan doa salam Maria? Pasti semuanya selalu berdoa kepada Bunda Maria. Oke anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan itu dan pasti ada anak-anak yang sudah bisa menjawabnya ya, Ibu Guru ingin menegaskan kembali bahwa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi anak-anak, bahwa doa salam Maria sudah sering kita doakan ya. Mungkin juga ada yang sudah sangat hafal dengan doa ini ya. Kita berdoa kepada Bunda Maria. Bunda Maria adalah Ibu Yesus sekaligus Ibu kita semua. Ya, anak-anak sekarang Ibu Guru, kita masuk lagi pada bagian berikut, yaitu kita akan Ibu Guru mengajak anak-anak supaya kita menggali pengalaman kitab suci ya. Kita berdasarkan kita membaca Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 45 ya. Di situ pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya.
Kisah ini sebelumnya kita sudah dengar pada pelajaran ketiga ya, tentang kelahiran Yesus. Tapi karena materi kita hari ini tentang doa Salam Maria, maka Ibu Guru singgung kembali ya tentang dari kisah ini ya, kisah Lukas 1 ayat 26 sampai 45, di mana Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel ya. Dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 45, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria pun terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurmu, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya itu sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria. Dengan pasrah, Maria pun mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Oke anak-anak, dari kisah dalam Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 45, di situ kita dapat juga main peran di situ ya, pada halaman 103. Tapi kita tidak bisa buat seperti itu kalau kita buat seperti itu kalau kita sudah tatap muka bersama. Jadi
Setelah anak-anak mendengar kisah tadi, ya, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 45, yaitu kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dan gambar yang telah anak-anak amati pada buku anak-anak halaman 102. Sekarang Ibu Guru ingin bertanya, ya, seputar kisah dari Injil Lukas tadi. Bagaimana perasaan anak-anak ketika mendengar kisah Maria menerima kabar dari malaikat? Siapakah yang membawa kabar gembira kepada Maria? Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Dari siapakah datangnya kabar gembira itu? Bagaimanakah sikap Maria ketika mendengar kabar dari malaikat itu? Apa jawaban Bunda Maria? Apakah kamu bersedia jika Tuhan meminta sesuatu kepadamu? Mengapa? Ya, kalau tadi anak-anak mendengarkan kisah dalam Injil Lukas yang sudah Ibu Guru bacakan tadi, anak-anak pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang baru saja Ibu Guru sampaikan, ya. Sekarang Ibu Guru ingin menegaskan lagi kalau anak-anak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ini bukan tugas, ya, ini sekedar pendalaman saja mengenai kisah Injil Lukas tadi, ya. Jadi berdasarkan pertanyaan itu dan jawaban yang sudah anak-anak jawab, Ibu Guru ingin menegaskan kembali, ya, bahwa Bunda Maria itu berasal dari Nazaret. Bunda Maria adalah wanita pilihan Allah. Tuhan menyuruh malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira kepada Maria bahwa dia dipilih menjadi bunda juru selamat yang dijanjikan. Juru selamat yang dijanjikan itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Bunda Maria pun menerima dan menyerahkan dirinya secara total kepada Allah dengan menjawab. Ini menunjukkan sikap ketaatan Maria kepada Allah. Dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ya. Kalimat ini kita sudah pernah dengar, ya. Kita sering dengar dalam doa Angelus, ya, ketika lonceng gereja pukul 12, pukul 6, ya. Oke, Bunda Maria sama seperti ibu-ibu yang lain, ya. Bunda Maria melahirkan, merawat, dan membesarkan Yesus dengan penuh cinta. Bunda Maria mengajar Yesus berdoa, mengajak Yesus beribadat di bait Allah. Bunda Maria menjadi teladan orang beriman. Ya, karena itu gereja sangat menghormati Bunda Maria. Ya, anak-anak, gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Penghormatan terhadap Bunda Maria itu tampak dalam lagu-lagu dan doa-doa yang ditujukan kepada Bunda Maria. Kita juga harus menghormati Bunda Maria dengan berdoa kepadanya. Salah satu doa untuk menghormati Bunda Maria adalah doa Salam Maria, ya. Jadi salah satu doa untuk menghormati Bunda Maria itu adalah doa Salam Maria. Oke anak-anak, kita masuk kepada langkah berikut. Ibu Guru mengajak anak-anak untuk menghormati Bunda Maria sambil anak-anak mendengar lagu dan bisa anak-anak nyanyikan bersama lagu Salam Maria yang ada pada buku anak-anak halaman 105, ya. Salam Maria. Sambil anak-anak juga bisa mendengar pada video berikut ini.
doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Ya, oke anak-anak, setelah kita menghormati Bunda Maria dengan mendengar lagu dan bernyanyi bersama lagu Salam Maria tadi, sekarang kita ada tugas ya untuk anak-anak ya. Tugasnya pertama, anak-anak buka buku halaman 106. Tugasnya anak-anak mewarnai gambar yang ada pada buku halaman 106. Gambar apa itu yang anak-anak lihat? Gambar rosario. Ya, sekarang anak-anak gambar dengan mewarnai dengan indah pada manit-manit tersebut ya. Ruas demi ruas dari rosario tersebut. Ya anak-anak, itu tugasnya anak-anak mewarnai gambar pada halaman 106. Yang kedua, halaman 107 pada bagian atas, anak-anak mengucapkan doa Salam Maria dengan penuh hormat ya. Mengucapkan doa Salam Maria dengan penuh hormat sambil divideokan ya. Orang tua tolong video anak-anak dalam mengucapkan doa Salam Maria dengan penuh hormat ya, sikap penuh hormat doa Salam Maria. Bisa anak-anak yang sudah bisa baca, anak-anak bisa lihat pada halaman 107 bisa baca. Anak-anak yang sudah bisa menghafal langsung menghafal, langsung berdoa saja dengan sikap doa penuh hormat tadi ya. Itu dua tugas yang harus anak-anak kerjakan dalam minggu ini. Oke anak-anak, harap dimengerti dan harap kerjakan tugas ya. Dua tugas ini selesai langsung sama-sama dikirim ya. Jangan sampai satu tugas saja, ada dua tugas tapi satu tugas saja dikirim, akhirnya lupa tugas yang satu lagi. Seperti itu. Ada banyak yang tugasnya misalnya dalam minggu ini ada dua tugas tapi baru satu yang dikirim, satu belum, itu dia sudah lupa yang tugas satu itu, akhirnya tidak ingat lagi. Sekarang tugas minggu berikut sudah tidak ingat tugas yang satu yang lupa tadi. Jadi harus ya tugas diselesaikan, dikerjakan supaya ada nilai tugas ya, nilai tugas, kemudian pengetahuan dan mengucapkan doa Salam Maria divideokan ini diberi nilai keterampilan anak-anak ya. Oke, kita menutup materi kita hari ini ya. Ada rangkuman dari materinya, silakan anak-anak lihat pada halaman 107 ya. Bunda Maria berasal dari Nazaret. Bunda Maria taat kepada Allah. Bunda Maria dipilih Allah menjadi Bunda Yesus. Bunda Maria menjadi teladan orang beriman. Kita menghormati Bunda Maria melalui doa dan lagu. Doa Salam Maria adalah doa untuk menghormati Bunda Maria. Oke, kita menutup pelajaran kita hari ini di pagi ini dengan doa penutup. Guru mengajar anak-anak semua sikap doa yang baik supaya kita menutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bunda Maria yang tersuci, doakanlah kami agar menjadi anak-anak yang baik. Bunda Maria yang baik, doakanlah ayah dan ibu, kakak dan adik, teman-teman dan guru kami agar selalu diberkati Tuhan. Bunda Maria yang terkasih, doakanlah semua orang yang telah berbuat baik kepada kami. Bunda Maria yang pemurah, doakanlah semua orang yang menderita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah kandungan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke anak-anak, sampai berjumpa. Jangan lupa belajar karena tanggal 15 Maret kita sudah mulai ulangan DS ya, ulangan tengah semester. Ibu guru akan ambil materi berdasarkan soal-soal ulangan harian ya. Guru akan angkat, tapi nanti berdasarkan pelajaran yang keberapa, skema yang keberapa, guru akan ambil. Jadi diharapkan supaya anak-anak pelajari apa yang sudah diajarkan, diingat, dipelajari ya. Anak-anak semangat belajar dan ingat tugas-tugas yang belum dilengkapi harap dilengkapi. Oke, salam sehat dari guru untuk anak-anak semua. Tetap semangat dalam belajar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.